Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi di kolom komen aku lihat lumayan banyak nih yang request pengen aku cerita film fantasi lagi. Makanya kali ini aku udah pilihin satu film fantasi yang ceritanya unik dan seru banget guys. Judulnya Upon the Magic Roads. Ceritanya tentang seorang cowok yang cupu, ceroboh, dan rada oon dikit. Cowok itu selalu aja sial. Sampai suatu hari dia ketemu sama kuda ajaib yang bakal ngubah nasibnya. Setelahnya dia bakal berpetualang, ketemu sama burung api, ikan paus raksasa. Pokoknya kisahnya bakal seru banget deh guys. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Oh ya, aku juga pernah upload film dongeng fantasi yang menurut aku seru banget. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, kalian cek dan nonton juga yang itu ya. Seru deh pokoknya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang lagi panik karena ladang gandum mereka bener-bener hancur. Nah, buat nyari tahu siapa pelakunya, si ayah nyuruh anaknya yang paling bungsu buat begadang jaga malam. Namanya Ivan. Dan malam itu Ivan akhirnya ketemu sama kuda ajaib yang gede banget. Dan kayaknya kuda raksasa itu nih pelaku yang udah ngacak-ngacak ladang keluarganya. Langsung aja si Ivan ngelemparin tali mau nangkep kuda ajaib itu. Dia kan lemah dan ceroboh. Sialnya dia malah ketarik dan ke bawah ngelilingin ladang. Jadi makin hancur deh tuh. Sampai tiba-tiba aja kuda raksasa itu malah nyungsep jatuh ke kolam air. Terus Ivan kepikiran buat narik kudanya dengan nyangkutin tali di kincir angin. Kuda itu udah berhasil dia tarik, tapi tiba-tiba aja kudanya ngeluarin air mata karena sedih ketangkep. Karena gak tega, Ivan akhirnya mutusin buat ngelepasin aja kuda ajaib itu. Dan seketika tubuh si kuda ajaib ngeluarin cahaya terang. Terus gak lama terbang menghilang. Keesokan harinya pas kebangun, tiba-tiba aja Ivan nemuin 2 ekor kuda bangsawan. Gak cuma itu, ada juga nih kuda cilik ajaib yang telinganya mirip keledai. Kuda itu ternyata bisa ngomong guys, dan ngasih tahu kalau dia tuh anaknya kuda raksasa semalam. Sebagai ucapan terima kasih karena Ivan baik banget ngelepasin, si ibu kuda ngasih dia hadiah 2 kuda bangsawan. Dan dia juga ngutus anaknya, si kuda cilik, buat ngejagain Ivan yang ceroboh ini. Ya, pas banget nih, masih pagi di luar ayahnya udah ngomel-ngomel. Soalnya karena kejadian semalam, ladang gandum mereka jadi makin hancur kan. Ya, daripada diomelin, Ivan akhirnya pergi kabur aja deh tuh sama si kuda cilik ajaib. Dalam sekejap, posisi Ivan udah pindah jauh dong. Soalnya kuda ajaib ini larinya cepet banget. Tapi mereka baru sadar 2 kuda bangsawannya ketinggalan. Untung aja si kuda ajaib ini bisa manggil 2 kuda bangsawan itu cuma dengan bersiul aja, bisa manggil dari jarak jauh. Bener nih, gak lama kuda-kudanya langsung pada nyusul dong. Setelahnya rombongan mereka akhirnya ngelanjutin perjalanan ke pasar. Jadi si Ivan pengen ngejual 2 kuda bangsawan ini, soalnya dia gak punya duit kan. Di pasar orang-orang kelihatan tertarik nih sama kudanya Ivan yang bagus. Ya, tapi si Ivannya malah salfok sama bangunan istana yang megah. Dia jadi halu, berhayal pengen deh masuk dan tinggal di istana itu. Sementara di dalam istana, raja yang memimpin kerajaan itu lagi sibuk banget nih. Dia sibuk nangkepin nyamuk guys, sampai heboh banget.
Abis itu si raja mau ngamatin rakyatnya kan make teropong. Dia jadi ngeliat rombongan Ivan dan kuda-kudanya lagi dikerumunin banyak orang. Si raja jadi tertarik. Dua kuda bangsawan punyanya Ivan itu akhirnya dibawa guys sama raja. Ivan yang kagum sama raja malah cuma bengong-bengong doang. Dia ceroboh dan gak sadar kalau kudanya belum dibayar. Untungnya si kuda cilik ajaib bisa manggil balik kuda-kuda itu kan make siulannya. Dan jadi pada balik lagi nih ke si Ivan. Tapi gara-gara itu si raja jadi jatuh ke tumpukan tepung. Di situ semua rakyat yang gak ada yang berani lah ngetawain raja. Kecuali si Ivan yang ceroboh nih, dia malah ngakak. Makanya udah mau dihukum. Nah, tapi karena raja tertarik sama kuda-kuda bangsawan itu, Ivan justru jadi ditawarin buat jadi suruhan raja. Dan nantinya bisa tinggal di istana. Ngedenger itu Ivan langsung senang, dia langsung setuju dong. Soalnya dia kan emang pengen banget tinggal di istana. Ya, walau entah kenapa si kuda ajaib ini punya firasat buruk. Bener aja, di malam harinya raja tiba-tiba mimpi kalau Ivan bakal gantiin posisinya jadi raja. Udah gitu seluruh rakyat di kerajaan itu kelihatannya suka banget sama Ivan. Jadi pagi harinya si raja langsung curhat sama penasehatnya yang rambutnya mirip Dora ini. Si penasehat langsung nyaranin raja rencana licik buat ngehukum dan nyingkirin Ivan. Sebagai utusan raja, Ivan ditugasin buat nangkep burung api. Padahal selama ini burung api kan makhluk yang cuma ada di legenda doang. Gawatnya kalau Ivan gagal, dia bakal dihukum penggal. Setelahnya Ivan langsung ditemenin sama kuda ajaibnya buat nyari burung api itu. Nah, tapi sebelum kesana, si kuda ajaib ngebawa dia buat mampir dulu ke hutan misterius. Di sana mereka ngumpulin kacang-kacang yang disebut kacang mimpi. Bener aja nih, pas mereka sampai di padang pasir tempat tinggalnya burung api, Ivan langsung lemparin kacang-kacang mimpi itu sebagai umpan. Seketika burung api itu muncul karena tertarik sama kacang-kacangnya. Tapi setelah dimakan dia jadi lemes dan ngantuk. Sampai tiba-tiba burung api itu sadar kalau di situ juga ada Ivan dan kuda ajaibnya. Mereka jadi langsung dikejar. Tapi ternyata burung api itu bukan mau nyerang guys. Dia cuma pengen dikasih kacang mimpinya lagi. Lapar kali ya. Setelah makan kacang mimpi, burung api itu jadi tertidur. Dan pas banget dia nyebur ke air. Api di tubuhnya jadi langsung padam. Ivan jadi punya kesempatan buat ngikat burung api itu supaya bisa dibawa pulang. Ya, tapi lagi-lagi burung api itu juga ngeluarin air mata kan karena sedih ketangkep. Ivan jadi nggak tega dan akhirnya mutusin buat ngelepasin burung api itu. Walau artinya ya dia bakal dapat hukuman kan dari raja. Sebelum pergi, burung api itu ngasih sehelai bulunya untuk Ivan supaya dia bisa ngebuktiin kalau keberadaan burung api itu beneran nyata. Nah, tapi sesampainya di istana, Ivan udah mau dihukum karena dianggap gagal ngelaksanain perintah raja. Ivan udah berusaha nyeritain semuanya, tapi ya gak ada yang percaya. Apalagi pas dia ngeluarin bulu burung itu, apinya udah padam guys. Ivan jadi diketawain, dianggap halu. Sampai tiba-tiba burung api yang asli beneran muncul guys, buat nolongin Ivan supaya nggak dihukum. Semua orang yang ada di situ langsung heran dan kagum karena Ivan berhasil ngebawa burung api yang selama ini cuma dianggap makhluk dongeng. Ya, terpaksa raja akhirnya ngasih Ivan hadiah dan dia nggak jadi dihukum. Walau si raja jadi semakin benci nih sama Ivan. Dan lagi-lagi si penasehat berambut Dora ini punya ide licik lain. Kali ini Ivan ditugasin buat ngejemput ratu cantik yang tinggal di istana Gunung Surga buat dijadiin istri raja. Karena dikasih perintah, ya udah Ivan berangkat. Sesampainya di sana, istana itu ternyata diselimutin es dan gak ada pintunya. Untung aja Ivan punya bulu burung api yang bisa ngelelehin esnya. Walau gara-gara esnya leleh, si kuda ajaib jadi kepental jatuh. Untung selamat kok guys. Ya, walau jadi kebalut salju buntal gini.
Sementara Ivan yang masuk ke istana akhirnya nemuin dan ngebangunin si Ratu Cantik. Dia ternyata udah tertidur ribuan tahun, namanya Ratu Maiden. Ngeliat Ivan, Ratu Maiden malah keluar istana dan mau loncat aja. Soalnya dia kan udah nunggu ribuan tahun. Dia pengennya dibangunin sama pangeran yang ganteng, kaya. Yang dateng malah Ivan yang orang biasa. Ratu Maiden yang kecewa akhirnya loncat. Dan Ivan gak pakai mikir langsung ikut loncat juga. Padahal si Ratu tuh drama doang. Dia sebenarnya punya gaun ngembang yang modelnya kayak parasut gini. Dia sih aman kan, tapi justru Ivan nih yang dalam bahaya. Karena dia gak punya alat apa-apa kan. Untungnya si kuda ajaib muncul. Dan ternyata dia punya sayap guys. Dia berhasil nyelamatin Ivan dan Ratu. Setelah kejadian itu, Ivan ternyata ngerasain jatuh cinta pertama kali sama Ratu Cantik ini. Ya, tapi dia sadar kalau dia orang biasa dan Ratu ini bakal nikah sama raja. Dia nggak boleh naksir. Sesampainya di kerajaan, rakyat yang ngeliat Ivan berhasil ngebawa Ratu Cantik dari istana Gunung Surga ya langsung heboh banget. Sementara raja jadi semakin kesel karena rencananya lagi-lagi gagal. Walau dia kesenangan juga sih karena bakal nikah sama ratu yang muda dan cantik. Karena berhasil, Ivan akhirnya dikasih hadiah lagi. Barang-barang mewah, gelar bangsawan. Ya, tapi kali ini Ivan gak ngerasa bahagia. Justru dia patah hati karena jatuh cinta kan sama si Ratu Maiden. Akhirnya Ivan nekat manjat menara biar bisa ketemu sama si Ratu Cantik. Tapi gak lama tiba-tiba pintu kamar Ratu diketok. Terpaksa Ivan didorong, aduh. Ternyata itu pelayan istana yang udah ngebawain banyak banget gaun-gaun cantik. Karena Ratu Maiden diundang buat ketemu raja yang sebentar lagi bakal dia nikahin. Ya, tapi Ratu gak tertarik, dia mager. Makanya dia sengaja malah milih baju si pelayan yang aneh supaya raja ilfil. Nah, di ruang pertemuan, ngeliat raja yang bakal dia nikahin ini udah tua, Ratu Maiden langsung puter otak dan ngasih syarat yang mustahil. Dia cuma mau nikah pakai cincin neneknya yang udah lama jatuh hilang di tengah laut. Raja udah kesel, mana mungkin ketemu, laut kan luas banget. Ya, tapi lagi-lagi Ivan nih yang diutus buat nyari dan nemuin cincin itu. Lanjut ya guys, pas balik ke kamar, Ratu Maiden nemuin bunga kecil yang diselipin Ivan di jendela. Sebenarnya Ratu ini juga suka sama Ivan. Makanya dia khawatir kalau Ivan sampai gak selamat. Keesokan harinya, Ivan akhirnya berangkat bersama kuda ajaibnya. Tapi di jalan, tiba-tiba kuda terbang itu nabrak burung elang dong. Ivan jadi jatuh ke laut. Di dalam air, Ivan jadi ketemu sama ikan paus raksasa yang dirantai. Bahkan saking lamanya diikat rantai, setengah badan ikan paus itu udah berubah jadi pulau. Sedih banget kan? Di situ kuda ajaib ini juga ngedengar suara si ikan paus yang cerita kalau dia tuh dihukum manusia karena ada banyak banget kapal-kapal lewat yang keseret ombak dan masuk ke dalam mulutnya. Kapal-kapal itu ketelen dan paus raksasa ini jadi dihukum di rantai. Dia sampai ngeluarin air mata, sedih banget pengen bebas. Ivan yang gak tega ngeliat paus raksasa itu, tiba-tiba aja malah jadi bersin. Tapi dia jadi dapet ide guys. Ivan dan kuda ajaibnya masuk ke hidung paus itu biar jadi gatel dan bersin. Bener aja, semburan bersinnya bikin ikatan-ikatan rantai itu mulai terlepas. Bahkan kapal-kapal yang ada di dalam perut paus itu juga ikut keluar dong. Berbagai macam benda lainnya juga ikut keluar. Bahkan cincin hilang yang Ivan cari-cari juga akhirnya ketemu nih. Ya, tapi Ivan gak ngerasa bahagia. Karena artinya Ratu bakal segera nikah kan sama raja. Makanya Ivan akhirnya diam-diam ngebalikin langsung cincin itu ke Ratu. Sialnya malah ketahuan sama penasehat Dora ini. Ivan dikira mau nyulik Ratu, calon istri raja. Apalagi pas ngeliat kalau kuda ajaibnya Ivan ternyata bisa ngomong, dia jadi dituduh penyihir. Ivan jadi dimasukin ke penjara dan semua hartanya disita. Malam harinya Ratu langsung cepet-cepet ngasih tahu si kuda ajaib karena besok pagi Ivan bakal dihukum dimasukin ke kuali yang isinya air panas mendidih. Jadi awalnya Ratu tuh bikin rencana. Dia bilang udah nyiapin kuali yang isinya ramuan ajaib yang bisa bikin raja balik muda.
Padahal isinya air mendidih. Dia mau nyingkirin raja biar pernikahannya gagal. Tapi raja yang cerdik bakal nyuruh Ivan yang duluan nyebur ke kuali itu. Makanya supaya Ivan selamat, si kuda harus nemuin bunga ajaib yang namanya bunga kehidupan. Tapi adanya di ujung dunia. Buat nyelamatin sahabatnya itu, si kuda ajaib langsung lari secepat mungkin sampai ke ujung dunia. Dan keesokan harinya, di situ udah ada 3 kuali yang berisi air mendidih. Ivan disuruh naik ke atas panggung, dan si raja langsung ngedorong dia ke kuali yang pertama. Untuknya ratu ngelemparin cincin ajaibnya ke kuali itu, dan seketika tubuh Ivan jadi terbang ke kuali kedua. Di situ burung api juga ngelemparin bulunya, dan ajaib Ivan jadi selamat. Si kuda ajaib juga berhasil sampai ke ujung dunia dan akhirnya nemuin bunga kehidupan itu. Dia juga tiba di situ tepat waktu, dan Ivan yang dicemplungin masuk ke kuali ketiga jadi selamat berkat bunga kehidupan itu. Bahkan bunga kehidupan juga bikin dia jadi awet muda, jadi glowing. Ngeliat itu, raja tua ini jadi pengen ikut loncat juga dong. Tapi tiba-tiba aja dia malah dibawa terbang sama gelembung raksasa ini. Gak tahu deh tuh dibawa terbang kemana. Nah, karena raja lama udah gak ada, semua rakyat heboh bersorak-sorak minta Ivan ngegantiin jadi raja yang baru. Ivan diangkat jadi raja, dan dia juga nyatain perasaan cintanya ke Ratu Maiden. Dan sang ratu juga ternyata jatuh cinta guys sama Ivan yang tulus dan pemberani. Gak disangka berkat pertemuannya sama kuda ajaib, nasib Ivan jadi benar-benar berubah. Dia jadi bisa hidup bahagia di istana bersama ratu yang dia cintai, juga si kuda ajaib sahabat terbaiknya ini. By the way, gimana ya nasib keluarganya Ivan yang di ladang? Nah, pokoknya itu ya guys tadi ceritanya. Gimana, seru gak nih? Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.